Selamat pagi, puji nama Tuhan. Saudara, pagi ini kembali kita merenungkan firman Tuhan yang saya beri judul Anugerah yang Menguatkan. Di dalam 2 Timotius pasal yang kedua ayat yang pertama. Sebab itu, hai anakku, ini merupakan surat Rasul Paulus untuk Timotius. Dia menganggap Timotius anak rohaninya. Makanya Rasul Paulus ngomong, sebab itu hai anakku. Saudara dan saya juga adalah anak-anak Tuhan. Jadi pesan yang sama ini juga untuk kita semua. Apa pesannya? Jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Bangun doa saudara lebih kuat. Bangunlah kedekatan kita sama Tuhan itu kuat. Kalau kedekatan kita, kedekatan saudara itu kuat, maka masalah tidak mampu memutuskan hubungan saudara sama Tuhan. Makanya Paulus ngomong, tidak ada yang mampu memisahkan aku dari kasih Allah. Gak penganiayaan, gak masalah, gak pergumulan kita, gak kelaparan. Tidak ada yang memisahkan aku dari kasih Allah. Kenapa saudara? Karena komitmen kita sama Tuhan itu kuat. Cinta kita sama Tuhan itu kuat. Apapun yang terjadi, iman kita sama Tuhan tetap kuat. Mulai pagi ini, jadilah anak Tuhan yang kuat. Saudara, 2 tahun lebih pandemi berlalu. Kita bisa lihat ketika goncangan terjadi, melanda kita, mana yang doanya tetap kuat. Mana yang doanya roboh? Mana yang hubungan pribadinya sama Tuhan tetap kuat? Api rohnya tetap menyala-nyala. Dan mana api rohnya yang padam? Rohnya yang jadi suam-suam kukuh. Saudara, cek diri masing-masing supaya kita mengerti apakah kita tetap kuat di dalam Tuhan. Ataukah ada yang perlu kita perbaiki supaya kita tetap kuat saat badai datang dalam hidup kita. Bapak, Ibu, Saudara, tangkap rema firman Tuhan pada pagi hari ini. Sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Bangunlah akar yang kuat, sehingga ketika hujan badai datang, banjir melanda, angin datang, saudara tidak akan roboh, saudara tidak akan gugur. Tetapi kita tetap bertahan dan berdiri kokoh sampai kita terima mujizat, terima kemenangan dari Tuhan. Amin. Sebab itu, hai anakku, jadilah kuat. Saudara harus ngomong sama diri sendiri. Aku harus jadi kuat, jadi anak Tuhan yang kuat. Kehidupan rohaniku harus kuat. Komitmenku, ketaatanku juga harus kuat. Jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Yesus Kristus. Saudara, ini bagian kedua yang sama pentingnya, bahwa ada kasih karunia untuk menjadi kuat. Kadang-kadang dalam hidup kita sedang berusaha untuk menjadi kuat. Tapi apa yang kita hadapi itu terlalu besar, saudara. Kita kayak gak kuat lagi, saudara. Tetapi yakinlah bahwa masih ada anugerah Tuhan yang membuat kita itu benar-benar kuat. Sehingga ketika kekuatan itu bertambah, masalah yang tadinya kelihatan besar, berat, sekarang menjadi ringan. Masalah tetap ada, tetapi ringan, saudara. Contoh, ibarat barbel, saudara, yang beratnya 5 kilo. Kalau buat anak kecil itu sangat berat. Tetapi ketika anak itu beranjak dewasa, kekuatannya bertumbuh, maka tiba-tiba barbel 5 kilo yang sama beratnya, sekarang itu terasa ringan. Nah, seperti itu juga anugerah yang Tuhan mau kasih sama anak-anak Tuhan pada pagi hari ini. Namanya anugerah yang menguatkan. Masalah tetap ada, pergumulan tetap ada. Tetapi kalau saudara terima anugerah yang dari Tuhan itu, saudara akan menjadi kuat. Yang dulunya masalah berat sekarang ringan.
Terima anugerah itu pagi ini saudara. Terima anugerah yang menguatkan itu. Amin. Puji nama Tuhan. Sehingga ketika saudara terima anugerah itu, yang seharusnya saudara itu roboh, gugur, tapi tetap berdiri. Yang harusnya jatuh, tetapi tetap kokoh. Karena apa? Karena ada anugerah yang menguatkan. Jadi ini bagian Tuhan, saudara. Yang pertama bagian kita harus ambil komitmen untuk bertumbuh rohani menjadi kuat. Yang kedua, kita perlu buka hati, minta anugerah dari Tuhan. Anugerah yang menguatkan. Pada pagi hari ini, saat kita dengar firman Tuhan, buka hati saudara, terima anugerah dari Tuhan saat ini juga. Terima anugerah yang menguatkan itu. Saudara yang merasa tidak kuat, jadilah kuat di dalam Tuhan. Butuh anugerah dari Tuhan, saudara. Itu juga yang dialami oleh Markus. Markus tadinya adalah anak muda yang rapuh karena lahir di keluarga yang berada. Hidupnya gampang, enak, semua mudah. Dia selalu dilayani. Kemudian dia terjun dalam pelayanan bersama Rasul Paulus dan Barnabas memberitakan Injil. Dia gak kuat, sampai di tengah jalan sudah merasa berat, capek, dia mundur. Dia bilang sama Rasul Paulus, berhentilah, saya mundur dulu ya. Gak kuat. Rasul Paulus marah-marah dan mengusir Markus. Tapi yang luar biasa saudara, walaupun Rasul Paulus ini menganggap Markus sudah tidak ada apa-apanya lagi, tapi Tuhan tetap punya rencana yang besar dalam hidup Markus. Saya mau bilang, orang yang serohani apapun boleh ngomong gak percaya pada kemampuan saudara. Tetapi Tuhan tetap percaya dan punya rancangan yang besar di dalam hidup saudara. Itu yang dipercayai oleh Markus. Dan karena itu dia tidak menyerah. Dia tetap bertumbuh, karakter bertumbuh, imannya bertumbuh, nikmatnya juga bertumbuh. Terus. Karena bertumbuh dan terus bertumbuh, yang lemah pun jadi kuat, yang kecil lama-lama jadi besar. Kuncinya adalah bertumbuh, saudara. Sekarang kecil gak apa-apa, tapi harus bertumbuh. Sekarang lemah gak apa-apa, tetapi harus bertumbuh. Sampai titik tertentu, Markus yang sama, yang tidak dianggap gak ada apa-apanya, ini berubah menjadi pahlawan iman yang besar, yang luar biasa, dan diakui oleh Rasul Paulus yang tadinya dia menganggap tidak ada. Kita baca ayat yang terakhir di dalam 2 Timotius pasal yang keempat ayat yang ke-11. Hanya Lukas yang tinggal dengan aku, jemputlah Markus. Ini pesannya saudara. Dan bawalah ia kemari karena pelayanannya penting bagiku. Padahal tadinya buat Rasul Paulus tidak ada apa-apanya. Tapi setelah sekian waktu berlalu, Paulus ngomongnya berubah. Sekarang Markus penting bagiku. Saat ini mungkin kita tidak dianggap sama orang di sekeliling kita. Tetapi mulai pagi ini ambil komitmen. Bertumbuh di dalam Tuhan. Maka saudara akan diubah oleh Tuhan menjadi penting. Amin. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat segala berkat dan mujizat-Mu. Pagi ini kami mau melangkah bersama dengan Engkau dan kami terima anugerah itu pagi ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin.